Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai urtikaria kronik. Apakah itu urtikaria kronik? Kita akan bahas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya urtikaria kronik, sampai bagaimana cara dokter mendiagnosis, dan juga tentunya bagaimana mengobati, dan bagaimana penyesuaian gaya hidup yang dapat kita lakukan pada orang-orang yang menderita urtikaria kronik. Sebelum kita mulai pembahasannya, tentunya Sobat Timus sekalian, ini merupakan materi edukasi, bukan untuk menggantikan diagnosis dan perawatan yang diberikan oleh dokter yang merawat Anda. Selalu pastikan untuk mendiskusikan dan mengkonsultasikan permasalahan medis Anda ke dokter yang merawat. Dan kalau Anda merasa edukasi pada saat kali ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk hit like dan subscribe ke channel Internis FKUPH. Itu akan sangat membantu kami semua. Baik, Sobat Imus sekalian, kita berbicara mengenai apakah itu urtikaria. Urtikaria dikenal sebagai biduran atau kaligata oleh orang awam, adalah sebuah lesi di kulit yang menebal, bentol, disertai dengan rasa panas dan gatal. Bila mengenai mata, mulut, tenggorokan, saluran nafas atau saluran cerna, atau mengenai saluran mukosa, itu kita sebut sebagai urtikaria angioedem. Urtikaria kita bagi dua berdasarkan jangka waktunya. Kalau terjadi kurang dari 6 minggu, kita sebut sebagai urtikaria akut, dan kalau lebih dari 6 minggu, kita sebut sebagai urtikaria kronik. Sekarang kita akan bahas kira-kira kenapa sih bisa terjadi urtikaria. Urtikaria terjadi apabila sel imun yang berada di bawah kulit yang kita sebut sebagai sel mast mengalami pencetus. Pencetus bisa dari luar berupa alergi, stres, infeksi, obat-obatan, atau pencetus mechanical gitu ya, akan menyebabkan terjadinya degranulasi atau pelepasan granul-granul yang ada di dalam sel mast yang berisi histamin dan triptase yang kemudian akan merangsang saraf, menyebabkan terjadinya rasa gatal, dan juga menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya bengkak, kemerahan, dan rasa panas. Pasien-pasien banyak bertanya kepada saya, "Dok, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya urtikaria?" Sobat Imun perlu ketahui, 80% penyebab urtikaria seringkali kita tidak tahu. Mungkin pencetus aslinya seperti infeksi virus, paparan obat-obatan, atau stres, atau kecemasan, atau paparan panas dan lain sebagainya sudah lewat. Urtikarianya baru muncul, sehingga seringkali orang tidak tahu. Beberapa penyebab urtikaria yang kita bisa ketahui, seringkali kadang-kadang bisa dicetuskan oleh infeksi virus. Sekarang banyak pasien yang datang pasca COVID kepada saya dengan keluhan urtikaria. Sangat gatal, bentol-bentol, susah sembuh, sehingga memerlukan pengobatan jangka panjang. Beberapa bisa juga disebabkan oleh karena cetusan alergi obat-obatan, seperti penggunaan obat-obatan antibiotik, penggunaan anti radang seperti aspirin, reaksi dari vaksin, alergi terhadap suntikan, obat-obatan anti nyeri turunan morfin, meperidin, kodein, atau obat anti radang, atau juga obat anti hipertensi seperti ramipril, lisinopril, dan lain sebagainya. Beberapa pada orang-orang tertentu, urtikaria juga dapat disebabkan oleh karena alergi. Walaupun tidak banyak yang benar-benar disebabkan oleh karena alergi, tapi pada beberapa orang alergi terhadap rumput-rumputan, terhadap kulit hewan, terhadap gigitan serangga, terhadap makanan tertentu seperti telur, susu, gandum, kedelai, kacang-kacangan, ikan-ikanan, atau kerang-kerangan juga bisa mencetuskan. Selain itu, yang harus kita waspadai, pada beberapa orang, urtikaria dapat disebabkan oleh karena autoimunitas. Salah satu ciri khasnya urtikaria yang disebabkan oleh karena autoimunitas adalah bekas bentolnya tidak menghilang lebih dari 24 jam. Seringkali pada saat menghilang menimbulkan bekas kehitaman. Ya. Bisa juga urtikaria disebabkan oleh karena keganasan, terutama keganasan sel darah. Bisa juga disebabkan oleh karena gangguan tiroid, bisa juga disebabkan oleh karena perubahan hormonal.
Banyak pasien-pasien perempuan datang pada saat awal menstruasi, datang pada saat masa menopause, atau datang pada saat masa kehamilan, ya, karena pada saat itu adalah wanita mengalami perubahan yang terkait dengan hormonalnya, ya. Banyak juga yang dicetuskan oleh perubahan kedinginan, rasa panas, sinar matahari karena ultraviolet, tekanan, getaran, olahraga, stres, dan ansietas. Jadi banyak sekali pencetus yang bisa menyebabkan terjadinya urtikaria, sehingga pada sebagian besar orang seringkali bingung kira-kira pencetus urtikarianya apa. Nah, biasanya apa sih yang saya lakukan pada saat seseorang pasien datang kepada saya untuk berkonsultasi mengenai keluhan urtikarianya? Yang paling penting adalah kita mendengarkan keluhan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai. Seringkali dari ceritanya pasien kita bisa mengenali apa sih yang menjadi pencetus daripada urtikarianya dia. Apakah sebelumnya dalam waktu dekat ini dia sempat kena infeksi, seringkali infeksi virus ya seperti COVID, demam berdarah, influenza dan lain sebagainya, ataukah dia baru saja mendapatkan perubahan obat-obatan dari dokter yang merawat sebelumnya, ataukah dia sedang stres, ataukah ada pencetus-pencetus spesifik. Habis mandi air hangat misalnya muncul urtikaria, habis bepergian keluar kota yang dingin misalnya muncul urtikaria, atau habis makan makanan tertentu seperti keju-kejuan dan menyebabkan munculnya urtikaria. Jadi, dari mendengarkan cerita, kita dokter bisa melihat bahwa kira-kira apa sih yang mencetuskan urtikaria pada pasien tersebut. Kalau misalnya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik mengarahkan ke salah satu penyebab urtikaria tertentu, biasanya saya akan meminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti pemeriksaan panel alergi untuk melihat kira-kira ada nggak sih pencetus alergi dari makanan, dari kulit hewan, dari gigitan serangga, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya dari profilnya, kok kelihatannya seperti urtikaria yang disebabkan oleh karena autoimunitas, maka kita akan melakukan pemeriksaan terkait autoimunitas, seperti pemeriksaan ANA, pemeriksaan ANCA, pemeriksaan krioglobulin, atau kalau diperlukan dilakukan biopsi kulit. Kalau misalnya urtikarianya mengarahkan ke vaskulitis, dan kemudian kita memerlukan pemeriksaan dengan imunofluoresen. Kita juga, kalau misalnya urtikarianya itu disertai dengan gejala-gejala perubahan hormon, seperti peningkatan berat badan atau penurunan berat badan berlebih, tidak tahan panas atau tidak tahan dingin, atau rasa berdebar-debar, atau bahkan nadinya terasa lambat, maka mungkin ada gangguan daripada hormon tiroid. Di situ biasanya saya juga akan meminta pemeriksaan hormon tiroid. Nah, kalau pencetusnya kira-kira disebabkan karena infeksi, apakah karena COVID, apakah karena hepatitis B, hepatitis C, ya, di situ kita mempertimbangkan untuk pemeriksaan serologi terkait infeksi tersebut. Apakah harus diperiksa semuanya, dok? Tentunya kalau kita periksa semuanya, harganya akan sangat mahal. Maka biasa yang paling penting adalah kita tahu dulu, kira-kira Anda urtikarianya mengarah kemana. Bahkan pada beberapa pasien, kalau yang pencetusnya sudah benar-benar jelas, saya tidak meminta pemeriksaan penunjang atau lanjutan apa-apa, gitu ya. Jadi cerita Anda adalah yang paling penting karena dari situ kita akan bisa melihat arahnya kira-kira kemana, ya. Nah, kemudian kalau misalnya urtikaria, bagaimana cara mengobatinya? Urtikaria biasanya, sekali lagi ya Sobat Imun, tidak menggantikan konsultasi dengan dokter Anda. Tapi pada saat Anda terkena dengan urtikaria, biasanya dokter akan mulai memberikan antihistamin. Yang seringkali salah pada saat menangani urtikaria kronik yang lebih daripada 6 minggu, antihistaminnya diberikan secara kalau perlu. Sedangkan kita perlu menenangkan sel mas yang berada di bawah kulit. Sehingga pada saat terjadi urtikaria kronik, supaya tidak terjadi lingkaran setan aktivasi daripada degranulasi sel mas yang terus-menerus, maka antihistamin harus diberikan secara rutin. Bisa sehari sekali, sehari 2 kali, bahkan sampai sehari 2 kali 2 tablet. Sesuai dengan keperluan dan bagaimana cara kita bisa mengontrol biduran atau urtikaria tersebut tidak boleh muncul sama sekali dalam waktu 3 bulan. Baru kita bisa menurunkan dosis atau bahkan menghentikan obat-obatannya. Karena
kita mau memutus lingkaran setan tersebut. Ada banyak antihistamin, biasa kita gunakan antihistamin lini kedua, generasi kedua. Ada banyak antihistamin, setiap orang punya sensitivitas masing-masing. Antihistamin merupakan obat yang sangat aman, walaupun kerugiannya adalah seringkali menyebabkan rasa kantuk, gangguan konsentrasi pada orang-orang yang sensitif. Dan kalau misalnya Anda merasa mengantuk atau merasa sensitif terhadap salah satu jenis antihistamin tertentu, jangan ragu untuk konsultasikan kepada dokter Anda untuk mencoba jenis yang lain. Karena seringkali setiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Siapa tahu Anda tidak alergi terhadap antihistamin yang tipe yang lainnya, ya. Kalau misalnya diperlukan dan tidak terkontrol hanya dengan antihistamin yang diberikan secara rutin dengan dosis maksimal, biasa kita bisa mempertimbangkan pemberian obat-obatan tambahan sesuai dengan indikasi. Bisa digunakan H2 reseptor blocker, bisa digunakan montelukast. Pada beberapa kasus yang berat sekali bisa diberikan terapi biologis seperti omalizumab, atau sebagai rescue bisa digunakan kortikosteroid. Yang mau saya garis bawahi, kortikosteroid bukanlah untuk pengobatan rutin pengendalian urtikaria. Kortikosteroid kita berikan hanya kalau pasiennya butuh rescue, hanya dalam jangka waktu pendek, hanya untuk membantu mengurangi gejala secara cepat. Sekali lagi, bukan untuk pengendalian jangka panjang, karena steroid jangka panjang akan menyebabkan resistensi dan juga tentunya efek samping jangka panjang yang tidak kita sukai, seperti osteoporosis, selulit, moon phase, gangguan regulasi gula darah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengatur gaya hidup kita mengendalikan urtikaria jangka panjang, ya, karena pengobatan tentunya kita tidak mau terus-menerus. Kalau sudah berhasil kita kendalikan, harus dibantu untuk mencegah terjadinya kekambuhan lagi. Kita harus tahu pencetusnya. Masing-masing orang akan punya pencetus masing-masing. Kalau yang pencetusnya makanan, misalnya kacang-kacangan, telur, kerang-kerangan, udang-udangan, ya, biasanya bidurannya akan muncul dalam waktu 1 jam setelah makan makanan tersebut. Kalau misalnya Anda punya alergi terhadap lateks, kadang-kadang makanan yang tidak secara sendiri bisa menyebabkan alergi, bisa menyebabkan pseudoalergi, seperti pisang, chestnut, kiwi, mangga, ya, biasanya muncul 12-24 jam setelah kita makan makanan tersebut. Nah, beberapa orang punya reaksi urtikaria atau biduran terhadap pseudoalergen, yaitu bahan tambahan makanan, pewarna makanan, pengawet, vitamin, suplemen lain, rempah-rempahan, kosmetik, produk perawatan kulit, pasta gigi, itu bisa mencetuskan terjadinya biduran. Biasanya muncul dalam waktu 12-24 jam. Di sini, biasanya kalau kita curiga salah satu produk perawatan kulit, kita bisa melakukan yang namanya patch test untuk menentukan apakah ada produk-produk kimia yang bisa mencetuskan terjadinya alergi tersebut. Sedangkan kalau bidurannya atau urtikarianya disebabkan oleh karena obat-obatan seperti antibiotik, anti radang seperti aspirin, ibuprofen, biasanya muncul secara mendadak 30 menit sampai 2 jam setelah menggunakan obat tersebut. Tapi munculnya bisa juga berhari-hari kemudian, berminggu-minggu kemudian, bertahun-tahun kemudian setelah Anda mulai mengkonsumsi obat tersebut. Ini seringkali yang menyebabkan kita suka kebingungan, ya, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya urtikaria tersebut, ya. Nah, beberapa orang urtikaria bisa juga disebabkan oleh karena dingin, ya. Dingin, kalau misalnya kita mandi air dingin atau kita pergi ke suhu yang terlalu dingin, ya, biasanya urtikarianya ini akan muncul dan seringkali rasanya nyeri, ya, yang kita bilang sebagai cold urtikaria. Ada juga orang urtikarianya yang muncul pada saat mandi air hangat atau merasa kepanasan, ya, dan juga ini biasanya munculnya dalam waktu beberapa menit. Ada yang dicetuskan oleh kena sinar matahari, seringkali muncul juga dalam waktu beberapa menit kalau terkena sinar matahari terik. Ada juga yang karena masalah getaran, ya, misalnya naik kendaraan umum, bajai misalnya, atau menggunakan alat olahraga yang menggetarkan gitu, ya, biasanya muncul setiap kali terkena
getaran ya, walaupun ini biasanya jarang terjadi ya. Beberapa orang urtikarianya disebabkan oleh karena pelepasan adrenalin, misalnya karena stres berlebihan, olahraga, rasa panas, mandi air hangat, itu bisa menyebabkan pelepasan adrenalin. Kalau misalnya Anda stres mencetuskan terjadi urtikaria, jangan-jangan Anda urtikarianya disebabkan oleh karena adrenalin. Ada juga orang yang urtikarianya muncul karena tekanan, misalnya memakai cincin, memakai baju ketat, memakai ban pinggang gitu ya, atau membawa ransel, biasanya muncul di daerah yang ditekan antara 4 sampai 24 jam kemudian ya. Ada juga orang urtikaria karena air ya. Ini water urtikaria ya. Mungkin dia takut mandi bisa juga ya. Tapi ini sangat jarang. Biasa muncul dalam waktu 1 sampai 3 jam setelah air terkena ya. Beberapa orang ada juga yang mengalami urtikaria karena racun daripada ubur-ubur misalnya, atau reaksi hipersensitivitas terhadap kayu manis, terhadap asam sorbat, atau terhadap lateks. Munculnya biasanya cepat ya. Nah, penting untuk sobat imun sekalian untuk bisa mengenali kira-kira pencetus urtikaria kalian itu apa. Kenapa? Karena kalau urtikarianya yang sifatnya inducible, kalau kamu bisa mengenali pencetusnya, maka Anda bisa menghindari dan kemudian mengendalikan jangan sampai muncul urtikarianya itu lagi ya. Nah, yang sering kali ditanyakan kepada saya, dok, gimana perawatan kulitnya? Bermanfaat nggak untuk orang dengan urtikaria? Perawatan kulit tidak langsung bermanfaat untuk mengendalikan urtikaria. Karena kita tahu urtikaria penyebabnya adalah karena pelepasan histamin oleh sel mas. Sehingga antihistamin diperlukan untuk mengendalikan urtikaria tersebut. Tetapi, sobat imun sekalian, menjaga kelembapan kulit, menjaga barrier kulit akan membuat sel mas lama-kelamaan akan menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena begitu kulit kamu kering, kamu akan sering garuk-garuk, atau begitu kulit kamu kering, lapisannya jelek, maka si sel mas yang di bawah kulit itu akan menjadi lebih sensitif. Ya. Sehingga kita harus melakukan beberapa cara untuk menjaga kelembapan kulit dengan baik. Yang pertama, jangan mandi dengan air panas atau air yang terlalu hangat. Kalau misalnya tidak tahan dingin, mandilah dengan air suam-suam kuku. Kenapa? Karena air panas, air hangat yang terlalu tinggi suhunya akan merusak lapisan lemak kulit. Yang kedua, mandi jangan lama-lama. Paling lama 10 menit. Karena semakin lama kita mandi, bukannya airnya semakin masuk, tapi akan menyebabkan semakin kering. Yang ketiga, gunakan sabun lembut. Sebisa mungkin tanpa deterjen yang keras yang bisa merusak lapisan kulit. Gunakan sabun atau pembersih untuk kulit sensitif yang biasanya tidak berbusa. Yang keempat, saat kita mengeringkan, jangan digosok dengan handuk, tapi hanya ditepuk-tepuk saja ya, supaya tidak mengiritasi kulit. Segera setelah mandi, saat kulit masih lembab, segera pakaikan moisturizer untuk melok kelembapan kulit tersebut sehingga airnya tidak mudah menguap ya. Dan kalau Anda sering berada di tempat yang kering seperti di ruangan ber-AC, maka pertimbangkan untuk menggunakan humidifier ya. Kalau misalnya tidak punya humidifier karena misalnya mahal, Anda bisa gunakan diffuser yang biasanya untuk essential oil, tapi jangan tambahkan essential oilnya, hanya gunakan air bersih saja untuk membantu menjaga kelembapan ruangan Anda ya. Nah, kemudian yang sering orang-orang banyak nanya, ada nggak dok diet untuk membantu mengurangi terjadinya biduran atau urtikaria? Masih kontroversial sobat imun, tapi tidak ada salahnya ada banyak bukti yang mulai menunjukkan bahwa diet rendah histamin dapat membantu paling tidak mengurangi keparahan atau mengurangi kekambuhan daripada urtikaria tersebut. Histamin banyak ditemukan pada makanan-makanan fermentasi, alkohol, jeruk-jerukan, daging olahan, produk olahan susu, ya, coklat, kemudian cuka-cukaan, ya, teh, kemudian bayam, terong, tomat, ya, pewarna atau bahan kimia tambahan dari makanan, ya, seafood terutama kalau yang tidak segar, dan kemudian beberapa rempah-rempah seperti kari, cabai, kayu manis, ya, kemudian nutmeg, ya, ragi,
pisang dan juga pepaya ya. Kalau misalnya Anda sedang kambuh-kambuhan, tidak ada salahnya untuk menghindari makanan-makanan demikian. Sedangkan makanan-makanan yang aman seperti olive oil, minyak kelapa, daging yang dimasak secara segar, seafood yang segar, telur, kemudian nasi, quinoa tidak ada masalah, buah-buahan segar ya, kemudian susu non dairy ya, seperti oat milk atau rice milk gitu ya, sayur-sayuran segar tidak ada masalah ya. Dan kemudian kalau untuk teh mungkin herbal tea itu juga tidak ada masalah ya, sehingga kita bisa membantu paling tidak untuk mengurangi kadar histamin dari dalam tubuh kita. Mudah-mudahan si urtikarianya itu bisa terkendali lebih baik ya. Nah, Sobat Imun sekalian, sekian pembahasan dari saya mengenai urtikaria kronik ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Internis FKUPH. Jangan lupa kirimkan saran, kritik, dan pertanyaan Anda mengenai permasalahan terkait sistem imun ke binaimun@gmail.com, dan juga lihat link deskripsi di bawah untuk bisa mengikuti, memfollow akun-akun media sosial Dokter Imun lainnya. Selamat belajar, semoga selalu sehat.